Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur semuanya? Semoga sehat dan selalu banyak duit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di episode yang lalu kita sudah belajar pembagian ilmu hadis. Ada ilmu hadis riwayah dan juga ada ilmu hadis diroyah. Dan juga kita sudah belajar beberapa istilah-istilah. Kita sudah membedakan antara arti hadis, arti khobar, arti asar, dan juga arti sunnah. Dan di episode ini kita akan belajar tentang sudut pandang pembagian hadis. Namun lur, sebelum kita lanjut, ada disclaimer dulu ya lur, bahwa video pembelajaran ini hanya dikhususkan buat para mubtadi seperti saya. Jadi kalau ada muntahi silahkan di skip. Dan yang kedua, bahwa pembelajaran ini hanya yang saya pahami dan saya ringkas dari pengajian saya, kitab taisirnya Syekh Mahmud Tohani lur. Dan satu lagi ya lur, di episode ini saya mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saudara-saudara saya sebangsa tanah dan sebangsa air di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia bisa ambil manfaatnya. Demikian. Oke lor, kita lanjutkan. Ngomong-ngomong pembagian hadis, kenapa saya di awal sebut sudut pandang? Karena begini lur, pembagian hadis itu dipandang dari nisbahnya paling tidak ada 3. Jadi kita harus memahami dulu sebelum kita tahu apa itu mutawatir, ahad, dan lain-lain. Yang pertama, pembagian hadis dari sudut pandang wusulihi ilaina, dipandang dari sampainya hadis itu kepada kita. Itu ada mutawatir dan ahad. Yang kedua, sudut pandang pembagian hadis bin nisbati li adadi turuqihi. Jadi pembagian hadis dipandang dari segi jumlah jalur periwayatannya. Itu ada masyhur, ada juga aziz, ada juga gharib, walaupun ada sebagian memasukkan hadis mustafid. Dan ini khusus ahad ya, bukan mutawatir. Yang ketiga itu pembagian hadis bin nisbati liquwatihi wa dha'fihi, dipandang dari segi kuat dan lemahnya hadis. Itu ada yang makbul hadis itu yang diterima, dan juga ada yang mardud ditolak. Demikian. Jadi kita harus memahami ketika berbicara mutawatir itu berarti sudut pandang mana, ketika kita berbicara masyhur sudut pandang yang mana, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena kalau kita ditanya hadis terbagi berapa, ya kita harus tahu ini dulu. Harus tahu sudut pandang pembagian hadis. Nah, sudut pandang pembagian hadis yang pertama bin nisbati li wusulihi ilaina. Pembagian hadis dipandang dari segi sampainya hadis itu kepada kita. Yang sudah saya sebut di awal, yaitu ada 2. Satu mutawatir, yang kedua adalah ahad. Nah, apa itu mutawatir? Mutawatir adalah marwahu adadun katsir yastahilu adatan tawatu'uhum alal kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara adat mustahil
mereka berkomplot dalam kebohongan. Maksudnya apa ini, Lur? Maksudnya, jadi untuk mendekatkan pemahaman ta'rif di atas begini, Lur, ya. Hadis bisa disebut mutawatir di antara syaratnya adalah ada dua, di antara paling tidak ada dua. Di antara syaratnya yang pertama yaitu rawahu adadun katsir. Jadi hadis bisa disebut mutawatir apabila diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah banyak di sini, Lur? Artinya kalau hadis itu diriwayatkan oleh sedikit orang berarti bukan hadis mutawatir. Jadi berapa banyak di sini? Li aqwalil katsro aqwalun. Ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat 10 orang, ya 20 orang, 30, 40 itu baru dikatakan banyak. Tapi yang pendapat yang dipilih al-mukhtar asyaratu ashos adalah 10 orang. Batas minimumnya adalah 10 orang di setiap tobaqot sanad. Nah, persyaratan hadis bisa disebut mutawatir yang kedua adalah istihalatu tawatu'ihim alal kadhibi adatan. Jadi mustahilnya atau ketidakmungkinan berkomplotnya mereka si adadun katsir tadi dalam kebohongan. Maksudnya apa, Lur? Jadi gini, sedulur sebangsa tanah dan sebangsa air. Kalau dulu itu tidak sama dengan sekarang. Ya bener kan? Iya. Artinya begini, kalau dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan ada banyak alat komunikasi mudah ya. Ada handphone, ada laptop. Jadi untuk berkomunikasi dengan dunia luar itu sangat mudah. Jadi bisa dengan mudah ditunjang dengan media sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan satu matan hadis ya diriwayatkan oleh kira-kira 70 para sahabat, sementara para sahabat itu berdomisili di daerah-daerah atau di negeri-negeri yang jauh. Ada yang di Irak, ada yang di Yordan, ada yang di mana-mana itu ya. Sementara untuk komunikasi tidak seperti sekarang. Mustahil mereka berkomplot untuk melakukan kebohongan. Jadi kalau ada satu matan hadis diriwayatkan oleh 70 orang dengan redaksi yang sama persis ya. Itu dilalah bahwa mereka semua bertemu dengan Rasulullah dan tidak ada kebohongan di antara mereka. Ya. Oke, Lur. Itu tadi syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, next video kita belajar hukum hadis mutawatir dan juga contohnya ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.